Saya dan rekan-rekan mau menjelaskan materi tentang laser dalam medis. Apa sih laser dalam medis itu? Laser dalam medis adalah alat berbasis cahaya dengan intensitas tinggi yang digunakan untuk diagnosis, terapi, maupun tindakan bedah. Laser dalam medis juga ada jenisnya loh. Di antaranya ada laser karbon dioksida, laser Nd:YAG, laser argon, laser PRK, LLT, dan laser sunat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan laser karbon dioksida. Jadi, laser karbon dioksida adalah laser medis yang menggunakan gas karbon dioksida sebagai medium aktif untuk menghasilkan sinar inframerah yang mudah diserap oleh air dan merupakan komponen utama jaringan tubuh, sehingga menyebabkan pemanasan cepat, penguapan atau vaporasi, dan pemotongan jaringan dengan presisi tinggi. Laser karbon dioksida juga ada fungsinya loh. Yang pertama, untuk menguapkan jaringan dengan cepat melalui pemanasan air intraseluler. Yang kedua, digunakan sebagai pisau bedah cahaya untuk membelah jaringan dengan presisi. Yang ketiga, membantu menghentikan perdarahan kecil karena panas laser dapat menutup pembuluh darah halus saat memotong. Oke, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan materi tentang laser Nd:YAG. Nah, jenis laser yang kedua ada laser Nd:YAG, yaitu laser keadaan padat berbasis kristal. YAG dengan doping neodymium yang menghasilkan sinar inframerah kuat sebesar 1064 nm, banyak dipakai di bidang medis, industri, dan penelitian. Kira-kira fungsi laser ini untuk apa sih? Jadi, laser ini berfungsi untuk 1. Medis, untuk bedah, memotong jaringan, koagulasi, menghentikan pendarahan, oftalmologi atau mata, dan dermatologi atau menghilangkan tato, pembuluh darah halus, atau lesi kulit. 2. Industri, untuk pemotongan, pengelasan, pengeboran, materi logam maupun non-logam. Yang ketiga, yang terakhir, ada militer dan penelitian, digunakan dalam sistem jarak jauh, lidar, dan eksperimen ilmiah. Lalu yang ketiga terdapat laser argon. Teman-teman, ada yang tahu apa sih laser argon itu? Oke, biar saya jelasin ya. Laser argon dalam prosedur fotodinamik terapi PDT berfungsi sebagai sumber cahaya laser dengan panjang gelombang tertentu yang mampu mengaktifkan fotosanitizer. Fotosanitizer adalah zat pekat cahaya yang telah terakumulasi pada jaringan target, misalnya sel kanker, jaringan abnormal. Saat laser argon menyinari area tersebut, fotosanitizer eksanitasi dan menghasilkan oksigen singlet, molekul oksigen yang sangat reaktif yang kemudian menyerang dan merusak struktur sel melalui mekanisme oksidasi. Jadi, apakah bakal menyebabkan kematian? Jawabannya tentu iya. Kerusakan oksidatif yang dapat menyebabkan kematian sel target secara selektif tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Penggunaan laser argon dalam PDT efektif pada jaringan yang tidak terlalu dalam karena laser ini memiliki penetralisasi jaringan yang terbatas. Laser argon sangat cocok digunakan untuk mengobati kanker atau tumor pada jaringan terbatas. Nah, selain itu, saya akan jelasin keunggulannya ya. Nah, keunggulan dari laser tersebut meliputi selektivitas tinggi terhadap jaringan target, toksitas rendah, dan prosedur yang relatif aman dan minim invasifil. Secara singkat, fungsi laser argon pada PDT adalah memicu aktivasi fotosanitizer untuk menghasilkan efek fotosik yang membunuh sel tumor dan jaringan abnormal secara tepat dan selektif. Sudah ya bahas laser argonnya. Selanjutnya, mari kita penjelasan laser PRK oleh rekan saya. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang laser PRK yang terdiri dari pengertian, contoh, fungsi, dan cara penggunaannya. Mohon disimak ya. Laser PRK adalah prosedur operasi mata menggunakan laser untuk mengoreksi kelainan refleksi seperti rabun jauh, rabun dekat, dan astigmatisme dengan cara mengubah bentuk kornea. Contohnya bisa pada pasien dengan rabun jauh yang ingin mengurangi ketergantungan pada kacamata atau lensa kotak.
pasien dengan kornea tipis yang tidak kemungkinan menjalani lasik, dan individu yang memiliki pekerjaan atau aktivitas fisik tinggi sehingga risiko flap kornea pada lasik menjadi masalah. Fungsinya yaitu untuk memperbaiki kelainan refraksi mata sehingga penglihatan menjadi lebih jelas tanpa bantuan kacamata atau lensa kotak. Mengatasi rabun jauh ataupun rabun dekat dan astigmatisme, mengurangi risiko komplikasi yang berfungsi dengan flap kornea pada lasik. Selanjutnya, ada cara penggunaannya, yaitu yang pertama, pasien diberikan obat tetes bius mata. Yang kedua, dokter menahan kelopak mata agar tidak berkedip selama prosedur. Yang ketiga, lapisan epitel kornea dihilangkan menggunakan sikat khusus, yaitu pisau, laser, atau larutan alkohol. Yang keempat, laser eksimer diarahkan ke kornea untuk membentuk ulang permukaan kornea sesuai kebutuhan koreksi penglihatan. Yang kelima, setelah prosedur, lensa kotak khusus dipasang sebagai perban untuk membantu penyembuhan. Dan yang keenam, pasien dianjurkan istirahat dan mengikuti perawatan pasca operasi seperti penggunaan obat tetes mata dan kontrol rutin. Nah, sudah paham belum nih tentang laser PRK? Oke, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan materi tentang laser LLLT. Pasti teman-teman penasaran kan, apa sih LLLT itu? LLT adalah terapi non-invasif yang menggunakan intensitas cahaya laser atau LED yang sangat rendah untuk memicu respon biokimia di dalam sel tubuh. Cahaya diserap oleh sel memicu perubahan kimia fotokimia yang analog dengan fotosintesis pada tumbuhan. Fungsinya untuk yang pertama, mengurangi nyeri pada peradangan. LLT dapat mengurangi rasa sakit dan edema atau pembengkakan. Yang kedua, mempercepat penyembuhan jaringan. Merangsang aktivitas seluler untuk perbaikan dan regenerasi jaringan, termasuk penyembuhan luka. Yang ketiga, ada simulasi pertumbuhan rambut, yaitu membantu merangsang folikel rambut dan meningkatkan kesehatan rambut. Laser ini juga dapat digunakan dalam berbagai bidang loh, seperti fisioterapi, kedokteran gigi, estetika, yaitu untuk fotorejuvenasi dan juga penanganan rambut rontok. Nah, kita sudah mengetahui beberapa laser nih teman-teman. Tidak hanya itu loh, masih ada laser lain yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, setelah kita tahu kelima laser yang tadi, sekarang saya akan jelaskan laser terakhir, yaitu laser sunat. Nah, laser sunat adalah metode sunat atau kitan yang menggunakan alat bedah listrik atau electrocauter untuk memotong dan menghentikan darah yang ada pada kulup penis, sehingga menghasilkan luka yang lebih minim pendarahan, lebih cepat sembuh, dan hasilnya lebih rapih dibandingkan metode tradisional. Meskipun disebut laser, metode ini sebenarnya tidak menggunakan sinar laser optik, melainkan panas dari aliran listrik untuk memotong katup. Nah, lalu bagaimana sih prosedur dari sunat itu? Nah, prosedur sunat laser itu ya ada beberapa. 1. Anestesi. Pasien akan diberikan anestesi lokal atau umum untuk menghilangkan rasa nyeri selama prosedur. 2. Pemotongan kulup. Alat electrocauter yang telah memanas akan digunakan untuk memotong kulup penis. 3. Penghentian pendarahan. Panas dari electrocauter juga berfungsi untuk menutup pembuluh darah sehingga minim terjadinya pendarahan. 4. Penyembuhan. Luka sunat kemudian akan ditutup dengan perban atau lem kulit untuk mempercepat proses penyembuhan. Nah, laser sunat juga ada risikonya loh. Sini biar saya jelaskan. Resiko dan kekurangan dari sunat laser terdiri dari luka bakar, infeksi, iritasi, dan kerusakan jaringan. Oke teman-teman, gimana nih? Sudah paham mengenai berbagai macam laser dalam medis? Baik, segitu dulu saja ya penjelasan materi dari kami. Saya dan rekan-rekan ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.